Pada hari ini, podcast kita akan membahas mengenai peperangan rohani dan masalah kejahatan. Di zaman modern sekarang ini, pandangan yang tidak mempercayai adanya setan atau malaikat-malaikat yang telah jatuh ataupun juga roh-roh jahat sudah sangat umum. Kehadiran setan bukanlah hanya dugaan saja, tetapi nyata dan alkitabiah. Mereka yang menyangkal ini dan mengabaikan perwahyuan Alkitab ini memiliki masalah ketidakpercayaan dan masalah iman terhadap kebenaran Alkitab. Mereka harus menyelidiki dan meriksa diri serta membereskan masalah mereka. Ratapan 3 ayat 40. Karena masalah utama mereka adalah ketidakpercayaan dan tidak ingin mempercayai firman Allah yang merupakan integritas dan kejujurannya. Tanpa sadar, kita dapat menghina Roh Kudus, roh perwahyuan. Semua ayat-ayat Alkitab diberikan melalui inspirasi dari Tuhan. Ini adalah perwahyuan. Diinspirasikan dalam Perjanjian Baru, yang dalam bahasa Yunani berarti nafas Allah. Jadi, semua ayat-ayat Alkitab langsung diinspirasikan dari Roh Kudus melalui pikiran-pikiran para rasul dan para nabi. Apa yang dikatakan Allah adalah fakta. Tidak peduli apa yang kita pikirkan tentang mereka. Apakah Allah dapat dipercaya untuk menceritakan fakta-fakta? Tentu saja. Roma 3 ayat 4 mengatakan bahwa Allah adalah benar. Semua manusia adalah pembohong. Dan Bilangan 23 ayat 19 mengatakan Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Berdasarkan pertimbangan ini, sulit rasanya menyangkal keberadaan setan dan kerajaannya. Beberapa mengatakan, aku tidak percaya setan ada, tetapi Yesus percaya. Dan ia memanggil mereka dengan namanya masing-masing dan bahkan berbicara kepada mereka. Yesus mengetahuinya karena ia adalah anak Allah dan ia adalah Allah. Jadi, setan itu jelas ada. Ini merupakan perwahyuan ilahi, dan ia tidak ingin Anda tahu atau percaya bahwa ia ada. Kenyataannya, setan berusaha untuk menanamkan ketidakpercayaan kepada semua orang. Ada 3 hal utama yang ditanamkan setan di dalam pikiran semua orang melalui roh-roh jahatnya. Ketiga hal yang setan ingin Anda percaya adalah 1. Tidak ada Allah. 2. Ia, yaitu setan, tidak ada. Dan 3. Tidak ada hal yang mendesak yang perlu dilakukan. Dengan melakukan hal ini, ia dalam tanda kutip menyetel semua orang, muda dan tua, dengan tujuan untuk menuai jiwa-jiwa mereka. Dan ia berhasil dengan apa yang ia lakukan, karena ia melakukannya dengan bujukan dan tipu daya muslihat untuk membuat hasil karyanya terlihat. Sangat menggoda, sangat diinginkan, sangat beralasan, dan sangat penting. Namun, melalui kesaksian roh kepada roh kita, sebab kita tahu apa artinya. 2 Korintus 2 ayat 11. Alkitab memperingatkan agar kita tidak mengabaikan segala sesuatu mengenai setan. Salah satu tipu dayanya terhadap gereja Kristen adalah dengan memberikan pemikiran jangan membicarakan setan, karena hal ini akan memuliakannya. Dapatkah Anda bayangkan apa yang akan terjadi di dunia pada saat ini jika selama Perang Dunia Kedua, intelijen militer Amerika memutuskan tidak ingin membicarakan tentang Hitler atau Nazi atau memberikan perhatian kepadanya? Tentu saja, pengetahuan tentang mereka dan kesiapsiagaan terhadap apa yang sedang mereka lakukan serta kemampuan untuk menahan mereka lah yang akan mengalahkan mereka. Demikian pula dalam pertempuran dengan Satan atau Iblis, dari apa yang telah kita pelajari dari Alkitab, apa yang terjadi di bumi merupakan refleksi dari pertempuran yang masih terus berlangsung di langit atau juga di alam spiritual. Mari berjalan dalam kuasa Roh Kudus dan mengupas tentang peperangan spiritual. Subscribe YouTube channel kami dan nyalakan lonceng notifikasi serta follow sosial media kami untuk mendapatkan konten Kristiani secara reguler.